Capek. Oke, halo teman-teman. Aku Fahmi Irfan Gani, bisa dipanggil Fahmi. Aku dari IPB University. Nah, jadi teman-teman, aku hari ini habis kuliah. Aku baru pulang di jam berapa sekarang? Jam 4:30. Sebenarnya hari ini agak capek juga sih teman-teman ya. Tapi ya aku pengen cerita-cerita aja hari ini. Ini kalau ngomongin kuliah, aku jadi ingat beberapa minggu kemarin nih. Jadi minggu lalu itu aku habis MPKMB IPB 60 yang di isinya ya acaranya itu kita masa perkenalan kampus mahasiswa baru dari IPB University, dan itu berlangsung selama 6 hari. Hari ketiga MPKMB itu dia ngasih materi kuliah umum tentang soft skill mahasiswa yang diperluin mahasiswa lah. Nah, bentar ya, aku ngambil catatan dulu nih. Aku bakal ceritain ke teman-teman catatan-catatan apa yang aku dapat dari Kak Mauwidi Ayunda. Oke, sebentar guys. Ini dia bukunya. Jadi ini ada buku catatan aku sama MPKMB IPB. Nah, pokoknya aku bakal bacain dari Kak Mauwidi Ayunda ya guys. Nah, skill-skill yang dibutuhin selama kuliah atau soft skill yang dibutuhin selama kuliah yang aku catat di sini tuh ada 3. Yang pertama ada kemampuan berkomunikasi. Terus yang kedua ada bekerja sama atau kolaborasi, dan yang ketiga ada adaptif. Pertama itu kemampuan berkomunikasi. Jadi teman-teman, kalau kita ngomongin soft skill di kuliah, pasti kemampuan berkomunikasi itu menjadi hal yang utama dan penting banget kan. Karena dengan berkomunikasi kita bisa mendapat ilmu pengetahuan baru dari teman-teman. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan bersama teman-teman kita juga. Terus kita juga bisa dapat insight-insight baru yang lain lah dari teman-teman itu. Pertama itu gampang banget, teman-teman tinggal berkomunikasi aja sama teman-teman yang lainnya, atau kayak ngobrol-ngobrol bareng lah sama teman-teman yang lainnya. Terus teman-teman juga belajar untuk menyampaikan pendapat di kelas ketika ada kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Terus juga teman-teman bisa ikut berorganisasi biar teman-teman ketemu dengan orang-orang lainnya gitu. Kedua ada bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, bekerja sama dan berkolaborasi ini kalau yang aku dapat dari Kak Mauwidi Ayunda itu, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial kan pasti sering berkolaborasi satu sama lain, dan kita saling membutuhkan orang lain juga. Nah, ini agak mirip nih sama yang pertama tadi, tapi ini lebih ke sikap, bukan sekedar komunikasi aja. Jadi teman-teman, kemampuan kita berkolaborasi pada saat kita menjadi mahasiswa itu penting. Kenapa penting? Ya, tugas di perkuliahan itu selama aku kuliah ini, baru berapa hari sih sebenarnya aku kuliah, cuman selama aku kuliah ini itu kurang lebih kita banyak tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu perlu ada kerjasama antar anggota tim, antar kolaborasi. Dan bukan hanya di perkuliahan ya, menurut aku ntar ketika kita keluar dari kuliah, ketika kita bekerja, kita kan juga berkolaborasi kan satu sama lain antar teman-teman. Nah, di perkuliahan itu juga penting dan perlu kita asah, karena kita harus berkomunikasi dengan teman-teman tadi untuk membuat tugas. Terus kita juga berkomunikasi dengan divisi-divisi lain ketika kita berorganisasi. Nah, itu penting banget dari bekerja sama atau berkolaborasi. Cara mengembangkan skill kolaborasi itu gimana? Cara mengembangkan skill kerjasama itu banyak teman-teman. Di antaranya komunikasi yang baik dengan teman, membiasakan diri dengan pendapat orang lain, membiasakan diri dengan perbedaan yang ada. Jadi kita nggak harus namanya semua orang sama, atau kita menyalahkan orang yang berbeda pendapat sama kita. Selanjutnya yang ketiga itu ada adaptif. Nah, jadi adaptif itu artinya kita mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud itu bukan hanya tentang alam ya teman-teman, tapi juga lingkungan teman-teman kita, lingkungan pekerjaan, perubahan waktu yang terjadi, bahkan perubahan yang kita tidak sangka, atau pokoknya perubahan di sekitar kita. Caranya adalah dengan memiliki sikap komunikatif tadi yang pertama. Kita harus banyak ngobrol dengan orang. Dengan kita bersikap komunikatif, dengan kita banyak berbicara dengan orang, maka kita bisa tahulah perkembangan-perkembangan yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita.
Terus yang kedua itu kalau kita ngomong kita harus berbicara secara proaktif, atau kita tidak langsung mereaksikan dengan apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat, kita langsung reaksikan, tapi kita berpikir dulu, oh orang ini ngomong ini artinya apa ya, kok orang ini bisa ngomong gini. Nah dengan itu kita bisa membaca situasi, kita bisa menjadi orang yang adaptif, kita bisa memposisikan diri kita agar kita tidak kita tidak tertinggal dan kita bisa bersiap-siap. Nah itu aja sih kalau dari tiga pesan yang aku dapat dari kuliah umum kemarin. Pokoknya intinya tiga itu. Dan mungkin udah dulu kali ya teman-teman ceritanya hari ini. Mungkin itu aja sih yang aku pengen bagiin juga, dan aku mau istirahat juga. Oke, bye bye.